Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas besar simulasi komputer 2026, kami kelompok 113 sesi Kamis akan mempresentasikan tentang penelitian kami yaitu analisis simulasi sistem diskrit produksi wooden truck di PT Glumitoy dengan software Flexim. Yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Aditya Ramdhani Nasruddin dengan NPM 24032010110 dan rekan saya. Oke, perkenalkan saya Mufti Aswani Fatah dengan NPM 24032010 Yang pertama di pendahuluan, jadi PT Glumitoy merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi mainan berbahan kayu berupa wooden truck dengan 5 variasi produk. Nah, proses dilakukan dengan beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari sortir bahan baku hingga packaging produk akhir. Perbedaan waktu proses pada setiap stasiun kerja menyebabkan sistem produksi memiliki potensi antrian dan ketidakseimbangan aliran produksi. Pada sistem produksi PT Glumitoy terdapat potensi bottleneck, idle time, dan juga penumpukan material pada beberapa stasiun kerja produksi. Nah, proses seperti pembuatan komponen spesifik, pengeringan cat, dan perakitan akhir itu memiliki waktu proses yang relatif lama dibandingkan proses lainnya. Nah, kondisi tersebut dapat menghambat kelancaran aliran produksi serta menurunkan efisiensi operasional perusahaan sehingga diperlukan rekomendasi perbaikan sistem produksi yang lebih efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kelancaran aliran produksi dan performansi operasional. Nah, rumusan masalah yang dipakai di penelitian ini adalah bagaimana performansi sistem produksi wooden truck pada PT Glumitoy berdasarkan analisis aliran produksi. Yang kedua, bagaimana tingkat utilasi sumber daya, total waktu sistem, serta kondisi antrean, bottleneck, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas pada setiap satuan kerja. Dan yang terakhir, bagaimana alternatif perbaikan sistem produksi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi aliran produksi, mengurangi waktu tunggu proses, serta mengoptimalkan kinerja operasional di PT Glumitoy. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi performansi aktual sistem produksi wooden truck di PT Glumitoy dengan mengukur utilisasi sumber daya, total waktu sistem, serta titik kritis seperti bottleneck dan idle time pada setiap stasiun kerja, guna merumuskan rekomendasi perbaikan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi aliran produksi dan mengoptimalkan kinerja operasional. Untuk manfaat penelitian, yaitu memberikan pemahaman mendalam mengenai performansi sistem produksi wooden truck di PT Glumitoy melalui simulasi kejadian diskrit menggunakan software Flexim, sekaligus memberikan kemampuan analisis terkait utilisasi, bottleneck, dan idle time stasiun kerja sebagai dasar merancang alternatif perbaikan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan kinerja operasional perusahaan. Untuk asumsi, penelitian ini difokuskan hanya pada aktivitas produksi wooden truck, mulai dari proses sortir dan pengukuran, pemotongan, pembubutan, pembuatan komponen, pengamplasan, pengecatan, assembly, quality control, packaging, hingga penyimpanan di rak gudang tanpa membahas aspek pemasaran maupun distribusi produk. Untuk desain perusahaan, jadi PT Glumito ini merupakan perusahaan manufaktur berlokasi yang bergerak di bidang produksi mainan berbahan kayu dengan produk utama berupa wooden truck. Nah, perusahaan ini memproduksi 5 jenis variasi truk mainan dan aktivitas produksi meliputi proses sortir bahan baku, pemotongan, pembubutan, pengecatan, assembly, quality control, hingga packaging dan penyimpanan produk ke gudang. Nah, visi perusahaan ini yakni menjadi perusahaan manufaktur mainan edukatif berbahan kayu yang terkemuka, inovatif, dan terpercaya di Indonesia dengan mengutamakan kualitas produk serta efisiensi sistem produksi yang berkelanjutan. Perusahaan ini juga memiliki misi mewujudkan visi tersebut dengan memproduksi varian mainan wooden truck yang berkualitas dan bernilai edukasi tinggi, mengoptimalkan seluruh aliran proses manufaktur dari bahan baku hingga penggudangan secara efisien, memanfaatkan teknologi simulasi sistem untuk meminimalkan pemborosan operasional, serta menerapkan pengendalian mutu yang ketat di setiap stasiun kerja demi kepuasan pelanggan. Logo berbentuk lingkaran PT Glumitoy memancarkan nuansa vintage yang merepresentasikan legasi perusahaan dalam industri mainan kayu edukatif.
Ilustrasi armada wooden truck dengan palet warna bumi mempertegas detail produk utama berbahan kayu alami yang ramah lingkungan. Sementara tipografi bergaya retro yang melingkar memperkuat identitas klasik dan keaslian produk. Nah, latar belakang matahari terbit melambangkan konsistensi dan dedikasi perusahaan yang terus bertahan melintasi generasi hingga sekarang. Untuk desain sistem produksi dapat dilihat di layar PPT ini. Jadi sistem produksi PT Glumito itu dirancang menggunakan alur produksi berurutan yang dimulai dari proses sortir dan pengukuran bahan baku hingga penyimpanan produk ke rak gudang. Proses produksi meliputi pemotongan pola dasar, pembubutan roda, pembuatan komponen spesifik, pengamplasan, pengecatan, assembly, quality control, rework, packaging, dan penyimpanan akhir. Setiap stasiun kerja saling terhubung sehingga perpindahan material dapat berlangsung secara teratur dan mendukung kelancaran aliran produksi. Layout produksi disusun mengikuti urutan proses kerja agar sistem produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk data dan asumsi simulasi, jadi data simulasi pada penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan waktu proses pada setiap aktivitas pekerja di produksi mainan truk di PT Glumitoy. Nah, sistem produksi terdiri dari 25 operator dengan waktu kerja efektif selama 7 jam per hari dari memproduksi 5 jenis variasi wooden truck. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 15 aktivitas dengan proses dari tiap proses memiliki waktu proses cenderung lama dengan sehingga berpotensi menyebabkan bottleneck pada aliran produksi. Nah, seluruh data waktu proses kemudian digunakan sebagai input dalam pembuatan model simulasi menggunakan software Flexsim untuk menganalisis performansi sistem produksi. Untuk tahapan penelitian, jadi metode penelitian pada tugas besar ini menggunakan pendekatan simulasi kejadian diskrit atau discrete event simulation dengan bantuan software Flexsim. Penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan data berupa waktu pengamatan pada setiap aktivitas produksi wooden truck di PT Glumitoy. Setelah data terkumpul, dilakukan pembuatan model konseptual dan model simulasi untuk merepresentasikan sistem produksi secara virtual. Model simulasi kemudian melalui tahap verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa model telah sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Selanjutnya dilakukan running simulation untuk memperoleh output performansi sistem seperti work in process, utilisasi sumber daya, idle time, dan bottleneck. Nah, hasil output ini nanti kemudian dianalisis untuk memberikan usulan perbaikan sistem produksi agar lebih efektif dan efisien. Untuk flowchart-nya bisa dilihat di layar PPT ini. Setelah itu, kita akan melakukan running software untuk membuat model simulasi di software Flexsim. Oke, sekarang kita sudah masuk ke software kita yakni Flexim. Yang pertama, kita akan membuat di source. Nah, source ini fungsinya untuk apa? Yakni sebagai titik awal atau titik masuk sebuah aliran di sistem. Nah, lalu saya tambahkan queue atau antrian. Lalu kita tambahkan prosesor. Lalu queue, prosesor lagi. Queue lagi. Lalu prosesor lagi. Lalu queue. Ini kita buat sampai prosesornya itu berjumlah aktivitas atau stasiun kerja kita ya, yakni 15. Jadi kita butuh 15 prosesor.
simpat ya. 5, 6, 7, masih kurang 8 lagi. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini aja, ini aja. 2, 3, 4, 9. Sudah ada 9 prosesor. 10, 11, 12, 13, 14 ya. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah 15. Oke, selanjutnya kita akan membuat rak. Rak itu di mana ya? Oh ini. Buat rak ini 90 derajat. Eh, bukan, bukan. Yang Y. Ini kita balik jadi 90. Bukan, bukan. Yang Z. Nah, oke,
Oke, lalu terakhir kita pakai insync. Nah, ini model kita, tapi ini belum dihubungkan pakai konektor ya. Sekarang kita pakai konektornya. Di sini ada 3 konektor. Nah, untuk menghubungkan bentar, sync dari sync ke Q kita pakai yang A, kita hubungkan, kita hubungkan terus sampai ke sync ya. Nah, oke, sudah terhubung semua. Oh ya, tadi ada yang lewat di bagian sini. Ini kan kebalik kan? Ini kebalik. Jadi kita buat rotasi 90 derajat. Di Z-nya ya. Saya ketik 90 derajat. Nah, ini udah benar. Eh, belum. 270 ya, bukan 90. Nah, tuh panahnya udah benar. Oh iya, dan ini juga belum benar ya. Ini kita balik 180. Ini juga 180. Bentar. Ini juga 180. Ini juga 180. Ini juga 180. Dan terakhir, ini 180. Oke, karena panahnya udah benar semua, lalu kita bisa menambahkan operator ya. Karena di PT Glumitoy sendiri ada 25 operator pada sistem produksi wooden truck.
maka kita bisa menambahkan 25 operator yang mana sebentar sebelum itu kita menamai stasiun kerjanya terlebih dahulu ya. Di stasiun kerja pertama ini stasiun pemotongan pola dasar. Lalu yang kedua kita lanjut ke pembuatan komponen spesifik. Oke, di yang ke prosesor 3 ini kita lanjut ke pengecatan. Sebentar. Oke, setelah semua siap, kita akan menambahkan operator. Oke, di bagian prosesor kedua ini ada dua operator ya. Ini masih 17. Dan di bagian pengecatan varian juga bentar. Ada dua, ada tiga di sini. Pengecatan varian ada tiga. Nah, ini udah 20 operator. Lalu di bagian prosesor 6 juga ada dua. Di bagian perakitan akhir ini ada tiga. Kurang dua lagi. Di sini sama di bagian packaging. Nah, karena udah lengkap, lalu kita bisa menghubungkan operator sama stasiun kerja itu menggunakan konektor yang S. Itu kita hubungkan semuanya aja tanpa terlewat sedikit pun ya.
Oke, karena model kita sudah buat, sudah jadi seperti ini, yang nanti akan diisi datanya oleh rekan saya lewat properties. Nah, setelah disusun semuanya, itu nanti kita lanjut ke bahan baku. Nah, untuk arrival style-nya kita pilih inter arrival time dan kalau item class-nya kita pilih box. Nah, untuk inter arrival time-nya kita pilih periodic rate dan juga daily rates, custom weekly repeat. Nah, untuk triggernya kita pilih set item by percentage karena studi kasusnya ada 5, jadi kita pilih tipnya 5, type-nya, dan ini adalah persen dari studi kasus, jadi disesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Nah, ini sudah disesuaikan dengan studi kasus, dan untuk set color by case-nya ini digunakan untuk mengetahui sumber daya mana yang menunjukkan eh, jadinya varian mana gitu. Jadi ini cuma untuk menunjukkan pembeda dari setiap sumber daya yang digunakan. Lalu kita klik OK aja. Nah, setelah itu queue-nya dibiarin. Nah, untuk sortir pengukuran dan prosesor-prosesor lain, itu caranya adalah yang pertama kita buka ini Excel-nya. Habis itu kita pilih data yang ada di sini. Setelah itu kita kembali ke Reflection, statistik, dan juga expert fit. Nah, di sini kita pilih new dan ini tidak. Nah, ini project element name-nya kita sesuaikan dengan ini. Misal ini namanya sortir dan pengukuran. Maka ini sortir dan pengukuran. Seperti ini ya, teman-teman. Langsung kita edit, kita enter data. Nah, apply. Kita paste and from clipboard, langsung OK. Dan juga yes. Nah, itu nanti bakal ada ininya ya. Terus kita down. Nah, setelah itu kita ke model yaitu automated fitting. Nah, kan ini ada nih John SB. Kita down dulu, terus ke comparison, terus ke application, terus ke salah, terus ke simulation representation. Nah, ini kita kasih ke Flexim dan model to represent John SB. Langsung kita apply. Nah, yang kita salin adalah ininya, teman-teman. Jadi kita kontrol C aja ini, terus di down. Ini juga down, ini close, dan masukin deh ke Flexim. Nah, klik dua di sortir pengukuran. Nah, jadi seperti ini. Langsung kita tempel aja di sini. Ini saya ulang dari awal ya. Nah, seperti ini. Tapi kita ganti dengan get stream current. Seperti ya, teman-teman.
Setelah itu kita klik apply. Habis itu klik OK. Nah, seperti itu. Sama dengan eh, prosesor yang kedua. Karena ini sudah saya masukkan semua data-datanya. Jadi untuk simulasi penjelasan kali ini cuma saya contohkan dua aja ya, teman-teman. Karena masih banyak yang harus dicontohkan. Yaitu kita sama klik seperti dua lagi. Eh, Kita ke Expertfit lagi. Misal kita tambahkan new. Tadi namanya apa tadi? Potongan pola dasar. Nah, ini namanya potongan pola dasar. Seperti ini teman-teman. Nah, terus kita edit. Habis itu, kok edit. Habis itu kita klik dua. Nah, kita enter data kayak tadi. Enter data, apply, based on booking. Dan juga oke. Habis itu yes. Nah, kita langsung ke model, automated fitting, down. Habis itu ke application, simulation representation, maxim, dan apply. Nah, nanti ini yang disalin teman-teman. Terus kita down, down, ini close, dan kita setelah itu maxim. Nah, kita aplikasikan ke prosesor yang ini. Seperti tadi ya teman-teman, ini tinggal disalin aja, habis itu ditambahin getStream current untuk semuanya. Jadi semua operator seperti itu, baik dari operator prosesor, baik dari prosesor pengetahuan pola dasar, prosesor yang pembuatan roda, sampai prosesor yang ke sini, proses penyimpanan kerak. Jangan sampai ada yang tertinggal atau ada yang tidak terinput waktu processingnya melalui Expertfit tadi. Nah, setelah semuanya di setting seperti tadi sampai ke prosesor yang ke-15, kita lanjut ke ini, pengaturan operator yang bekerja. Jadi misal operator, kita klik prosesor. Nah, untuk operator agar bisa ngambil dari sini flow-nya, berarti kita klik sortir pengukuran. Nah, ini kita pick operator. Nah, pick operator kita klik aja di yang bagian tombol ini. Nah, kita geser suringnya. Nah, klik operator yang di sini. Nah, kalian arahkan ke ini operator yang dituju. Setelah diklik, maka akan seperti ini dan juga oke. Maka operator satu akan bekerja di sortir pengukuran yang ini. Nah, sama seperti operator yang kedua. Jadi ini kan operatornya ada dua. Nah, jadi kita caranya untuk operatornya dua itu kita pick operatornya kita kasih multiply team ya teman-teman. Multiply team. Habis itu setelah itu kita klik tambah ini. Nah, caranya kita klik yang pertama ibaratnya ini ya. Dan juga klik yang kedua ibaratnya ini. Nah, itu teman-teman. Jadi oke. Jadi operator nanti ada dua. Nah, caranya biar operatornya mau ngambil dari sini. Nah, kita use transport ini. Dan use transport. Misal ini. Ya, tinggal diklik. Itu biar operatornya ngambil dari sini, teman-teman. Operator 2 akan ngambil di sini. Tapi operator 3 dan operator 2 nanti juga bekerja di prosesor yang sama. Nah, sama kayak operator satu, jika ingin mengambil queue sortir pengukuran, disetting dulu teman-teman. Use transport, habis itu seperti yang tadi, kita klik tombol pensil ini, habis itu diarahkan ke operator yang ingin dituju. Seperti kayak di prosesor yang ini juga. Ini, nah, pick operator, kita klik yang ini, current object satu. Nah, apply, oke. Seperti yang ini juga, operator 5 disusun sebagian rupa.
multiply team ya, jangan lupa multiply team. Karena multiply team itu untuk operatornya itu biar ada dua. Begitu seterusnya teman-teman sampai di prosesor yang ke berapa? Ke 15. Jadi disusun semuanya sampai kalian, nah ngerunningnya operatornya itu kerja semua ya. Nah, nah, operatornya bekerja semua. Kita cek apakah ada operator yang tidak bekerja. Jadi yang yang tadi, cara yang untuk memasukkan waktu-waktu prosesornya tadi seperti tadi itu diaplikasikan ke semua operator yang ada di simulasi ini. Dan untuk pemilihan operator tadi seperti yang saya jelaskan tadi itu juga diaplikasikan ke prosesor-prosesor yang semuanya ada di sini. Jadi cara untuk melihatnya ya ini, kita cek satu persatu apakah operatornya itu berjalan semua. Oke, 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 berjalan semua ya teman-teman. Oke, mungkin berjalan semua, kita reset aja. Nah, cara setelah itu kita kasih ke queue yang ini ya. Nah, jadi kita menggunakan perform batching karena apa? Kita akan menggunakan transporter satu. Nah, gunanya perform batching ini adalah kita menumpuk nih. Kita menumpuk di sini sebanyak 30 barang. Baru nanti diambil oleh transporternya. Jadi perform batch-nya kita centang, ntar batch size-nya kita klik 30. Visualnya item placement-nya stack inside queue, benar. Setelah itu untuk flow-nya kita use transport dan kita arahkan ke transporter satu agar transporter ini nanti ngambil di queue satunya. Oke, jadi langsung kita oke aja. Jadi nantinya kita klik transporter. Nah, transporter ini bisa kita setting bisa ngambil 30 langsung ataupun ngambil 10 dulu. Kalau di studi kasus yang kita pakai di simulasi ini, kita coba 10 dulu. Jadi kapasitasnya yang maksimal yang bisa diambil oleh transporter itu 10. Jadi ngambilnya bergantian-bergantian ya. Jadi misal udah numpuk 30 di sini. Maka nanti kalau udah 30 transporternya akan ngambil 10 taruh di rak, 10 taruh di rak, 10 taruh di rak. Begitu teman-teman. Setelah itu, seketika udah selesai semuanya, coba di running. Oke, semua operator udah berjalan dengan lancar. Seperti tadi ya teman-teman caranya untuk memasukkan prosesor, kita harus klik ke Excel-nya. Habis itu datanya ini disalin. Habis itu kita ke export fit yang tadi ya teman-teman. Seperti begitu terus semuanya karena ini softwarenya udah saya setting terlebih dahulu. Nah untuk cara menggunakan operatornya ya sama seperti tadi untuk semua prosesor ya tidak terkecuali. Jadi prosesornya diklik. Habis itu kalau misal ini kalau emang tidak tidak apa ya tidak lebih dari satu orang itu langsung aja diklik tombol pensilnya habis itu diarahin ke operator yang ingin dituju. Tapi kalau semisal emang dua itu kita pakai em, multiply teams. Jadi begitu teman-teman. Nah, seperti ini semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang tidak bekerja ya.
Nah, nanti akan nyangkut di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, QU ini akan bisa diproses lagi kalau semisal emang udah numpuk di 30, angka 30. Nanti diambil order transporter ini 10 taruh sini, 10 taruh rack, 10 taruh rack gitu. Dan simulasi yang ada di modul kali ini. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan cara untuk membuat simulasi ini. Untuk penyusunannya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya secara runtut karena memang berbeda-beda secara secara apa alur dari tutorialnya. Kalau semisal untuk cara mengatur time processingnya itu caranya sama semua teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di dua contoh yang saya demonstrasikan tadi. Itu sama semuanya sampai prosesor 15. Jadi mungkin agar untuk menghemat waktu saya cepatkan. Dan juga untuk memilih operatornya tadi juga sama teman-teman di semua prosesornya tadi. Seperti yang sudah saya demonstrasikan di 3 prosesor tadi ya. Itu. Untuk penempatan GWW-nya itu juga saya sudah jelaskan. Ini nanti akan menumpuk di 30 baru diambil oleh transporternya 10 10 10 begitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian untuk sesi running software. Oke, baik. Setelah kita melakukan running software tadi, maka kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada model konseptual, di mana kita menggunakan Activity Cycle Diagram atau ACD, digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dan hubungan antar proses pada sistem produksi wooden truck di PT Gulami Toy. Nah, diagram ini menunjukkan perpindahan material serta interaksi antara aktivitas produksi dan antrian pada setiap stasiun kerja secara terstruktur. Nah, dengan menggunakan model ini, proses analisis aliran produksi dan identifikasi potensi bottleneck dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sistematis. Oke, selanjutnya ada model simulasi, di mana model simulasi sistem produksi wooden truck dibangun menggunakan software FlexSim dengan pendekatan simulasi kejadian diskrit untuk merepresentasikan kondisi nyata perusahaan secara virtual. Nah, pada model ini digunakan beberapa objek utama seperti source, queue, prosesor, dan sink untuk menggambarkan aliran material pada setiap stasiun kerja produksi. Nah, setiap aktivitas produksi dihubungkan sesuai urutan proses, dimulai dari sortir bahan baku hingga penyimpanan produk ke rak gudang. Model simulasi ini juga dilengkapi dengan peraturan proses time berdasarkan visualisasi 3 dimensi pada Flexim. Nah, proses analisis aliran produksi, identifikasi bottleneck, serta evaluasi performansi sistem nantinya dapat dilakukan secara lebih interaktif dan akurat. Selanjutnya kita akan masuk ke verifikasi dan validasi, di mana proses verifikasi dan validasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa model simulasi yang dibuat telah berjalan sesuai dengan alur sistem produksi nyata di PT Glomitoy. Nah, verifikasi dilakukan dengan mengecek logika model, aliran proses, serta hubungan antar objek pada software Flexim agar nggak terjadi error selama simulasi berlangsung. Nah, setelah model dinyatakan valid, simulasi dapat digunakan untuk menganalisis performansi sistem produksi dan mengevaluasi potensi bottleneck pada setiap stasiun kerja. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan output simulasi. Nah, output work in process atau WIP ini digunakan untuk mengevaluasi jumlah rata-rata produk yang berada pada setiap stasiun kerja selama proses simulasi berlangsung. Nah, berdasarkan hasil simulasinya, stasiun pengeringan cat dan perbaikan kualitas atau rework memiliki nilai WIP tertinggi dibandingkan proses lainnya. Tingginya nilai ini menunjukkan adanya penumpukan flow item akibat kondisi waktu proses yang relatif lebih lama pada stasiun tersebut. Nah, kondisi ini mengindikasikan potensi bottleneck yang dapat menghambat kelancaran aliran produksi secara keseluruhan. Selanjutnya, output state bar. Nah, output ini digunakan untuk menunjukkan persentase kondisi kerja setiap stasiun produksi selama simulasi berlangsung, seperti kondisi processing, idle, blocked, dan waiting. Nah, berdasarkan hasil simulasi, beberapa stasiun kerja memiliki tingkat processing yang tinggi, terutama pada proses pengeringan cat dan rework perbaikan. Nah, selain itu, terdapat juga stasiun dengan tingkat idle yang cukup besar yang menandakan adanya ketidakseimbangan kapasitas antara proses produksi. Nah, analisis state bar ini membantu dalam mengevaluasi utilisasi sumber daya dan menentukan area yang memerlukan perbaikan sistem produksi.
Oke, di sini ada rekomendasi perbaikan di mana kita menggunakan fishbone diagram untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab permasalahan yang terjadi pada sistem produksi wooden truck di PT Glomitoy. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan penyebab masalah ke dalam beberapa kategori seperti manusia, mesin, metode, dan material yang mempengaruhi performansi produksi. Nah, berdasarkan hasil, faktor utama penyebab bottleneck dan idle time ini berasal dari ketidakseimbangan waktu proses pada beberapa stasiun kerja produksi. Nah, selain itu, lamanya proses pengeringan cat dan rework juga menjadi penyebab utama terjadinya antrian material pada sistem produksi. Nah, melalui diagram tulang ikan ini, perusahaan dapat lebih mudah menentukan alternatif perbaikan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran aliran produksi. Oke, jadi kesimpulannya ada tiga. Yang pertama, performansi sistem produksi wooden truck pada PT Glomitoy secara umum menunjukkan aliran proses produksi yang berjalan dengan baik, runtut, logis, dan sistematis dari hulu ke hilir. Nah, berdasarkan hasil verifikasi berbasis software vacuum, seluruh objek telah terhubung dan aliran flow item yang jelas tanpa adanya indikasi kesalahan logika atau error atau pemutusan koneksi di sepanjang lini perakitan. Lalu, evaluasi terhadap performa operasional menunjukkan tingkat utilisasi sumber daya tertinggi berada pada stasiun pengeringan cat sebesar 26% dan perbaikan kualitas atau rework sebesar 20% yang berbanding lurus dengan nilai average WAP tertinggi masing-masing sebesar 0,23 dan 0,18. Nah, sementara itu, tingkat idle time dominan digunakan pada stasiun prosesor penyimpanan kerak, yakni 98%, packaging dan sortir pengukuran sebesar 97%, serta quality control 96%. Hal ini menunjukkan beban kerja yang sangat minimal, meskipun terdapat ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja akibat perbedaan waktu siklus pengerjaan. Namun kondisi antrian material di lapangan relatif stabil dan nggak ditemukan adanya indikasi hambatan aliran atau blok atau kemacetan produksi atau bottleneck yang signifikan berkat efisiensi distribusi operator saat ini. Selanjutnya, alternatif perbaikan sistem produksi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja operasional perusahaan adalah dengan melakukan penyeimbangan lini kerja, khususnya pada stasiun yang memiliki beban kerja lebih intensif, seperti area pengeringan, cat, dan perbaikan kualitas. Langkah ini dapat dilakukan melalui standarisasi metode kerja atau pengukuran ulang, pengaturan ulang alokasi tenaga kerja atau operator dari stasiun kerja yang memiliki waktu luang atau idle time tinggi ke stasiun kerja yang lebih padat aktivitas. Dengan demikian, fluktuasi work in process WIP dapat diminimalisasi, efisiensi aliran produksi juga dapat ditingkatkan, dan waktu tunggu proses dapat dikurangi guna mengantisipasi potensi bottleneck jika terjadi lonjakan volume produksi di masa mendatang. Selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan skenario perbaikan secara konkret di dalam software Flexim menggunakan metode penyeimbangan lini seperti penggabungan stasiun kerja yang memiliki tingkat idle time tinggi atau relokasi operator guna mengoptimalkan performa lini produksi secara real. Lalu pengumpulan data waktu pengamatan untuk penelitian berikutnya sebaiknya lebih diperbanyak lagi dan diambil pada variasi waktu kerja yang berbeda agar distribusi datanya yang dihasilkan melalui proses automated fitting menjadi jauh lebih akurat dan mampu menangani variabilitas sistem nyata dengan lebih baik. Lalu, pada penelitian selanjutnya juga disarankan pemodelan simulasi dapat dikembangkan dengan menambahkan visualisasi pergerakan jalur transporter atau kendaraan atau penataan tata letak layout pabrik secara 3D yang lebih detail, sehingga jarak perpindahan material antar stasiun kerja dapat dianalisis secara logistik untuk mengurangi material handling time. Oke, Oke, sekian itu. penjelasan dari kami. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan menyimak sampai terakhir. Kami dari kelompok 113 praktikan simulasi komputer 2026 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan materi maupun kesalahan kata dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih semuanya.